Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali dan sebelum saya membaca firman Tuhan dan untuk berdoa untuk saudara, kami ingin memuliakan Tuhan. Saya bersama dengan anak saya Karissa Gracia Simaduntak dengan judul lagu Waktu Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan dengan kesungguhan hati, kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, memang waktu Tuhanlah waktu yang terbaik bagi kita. Dan
saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita bersama dengan anak saya. Dan kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, terangilah hati dan pikiran kami untuk kami memahami kebenaran-Mu. Berikanlah kami kekuatan agar kami kuat menghadapi situasi yang terjadi ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu pada pasalnya yang kelima. Roma pada pasal yang kelima, pada ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya membaca ayat yang ketiga, saya membaca ayat 4, dan kami berdua akan membaca ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 sampai pada hari ini, kita diperhadapkan kepada berbagai macam kesulitan. Dan hari ini kita merenungkan dalam renungan singkat kita prinsip kesengsaraan. Jika saya membaca buku tentang biologi, maka sering sekali saya menemukan bahwa ternyata kesulitan dibutuhkan oleh semua makhluk untuk dia semakin kuat. Saudara, pohon yang biasanya bertumbuh di tempat yang tanah kasar, tanah kering, biasanya akan lebih kuat daripada pohon yang bertumbuh di tempat air banyak, saudara. Mengapa? Karena dia menancapkan akarnya jauh ke dasar tanah, sehingga ketika angin datang dan ketika situasi buruk dengan angin puting beliung dan sejenisnya, dia tidak roboh, saudara terkasih nama Tuhan. Karena akarnya sudah tertancap jauh ke dasar sana untuk mengambil sari-sari makanan, atau kalau kita sering menyebutnya zat hara kalau dalam ilmu biologi. Saudara, demikian juga dengan binatang atau hewan rumahan yang selalu dikasih makan, minum, dan tidak berkekurangan, bahkan tempat tidurnya tercukupkan. Maka ketika datang situasi yang sulit di mana tuannya tidak lagi memberikan dia makan, biasanya mengalami kesengsaraan yang luar biasa dan bahkan banyak yang mati. Karena tidak terbiasa untuk hidup dalam situasi yang keras. Saudara, ternyata kesulitan, pergumulan, tantangan bukan hanya baik bagi manusia, tetapi juga baik bahkan untuk semua makhluk. Tadi kami dengan anak saya menyanyikan pujian waktu Tuhan yang terbaik, bahwa ternyata Tuhan kadang-kala mengizinkan sesuatu terjadi, ternyata itu untuk kebaikan kita. Dan pasal yang kelima yang sudah kami baca tadi, ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima, ini menggambarkan bahwa dalam pergumulan, jika kita memiliki ketekunan, maka ketekunan itu menghasilkan tahan uji, saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi ada nilai-nilai yang sangat luar biasa dari pergumulan ataupun kesesakan ataupun kesengsaraan. Itulah prinsip kesengsaraan. Jadi kesengsaraan, kesulitan seharusnya membuat kita lebih kuat, saudara. Bukan membuat kita menjadi lebih lemah, tapi harusnya menjadi lebih kuat dengan catatan kita percaya kepada Tuhan. Kita tetap tekun di dalam Tuhan. Dan kemudian kita akan ditahan uji ketika persoalan hal serupa tertiba kepada kita. Kita akan berkata, saya sudah pernah mengalami hal ini. Bersama dengan Tuhan saya mampu melewatinya. Dan kemudian prinsip tahan uji ini akhirnya membawa kita kepada pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan saya kemenangan melalui dan bahkan melewati semua pergumulan ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, prinsip umum kalau kita melihat tentang kisah perang dunia, kita boleh mengingat banyak bangsa yang mengalami kehancuran.
Salah satu yang paling tragis itu adalah Jepang ketika sekutu membom Hiroshima dan Nagasaki, kehancuran luar biasa. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, kesulitan itu membuat mereka bangkit. Sekarang mereka menjadi negara yang kuat sekali. Dan mereka memiliki ekonomi yang sangat baik. Saudara, saya ingat juga kisah tentang habis Perang Dunia Kedua, Jerman yang hancur, luar biasa hancurnya. Tapi sekarang Jerman begitu luar biasa. Demikian juga dengan Inggris, Perang Churchill misalnya. Banyak orang yang menderita kehancuran, kengerian. Tapi mereka sekarang menjadi negara yang sangat maju. Inggris menjadi negara yang sangat maju. Israel, saudara, yang sampai hari ini mengalami pergumulan, banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kesulitan datang, tetapi mereka semakin kuat dan semakin kuat, saudara terkasih nama Tuhan. Saudaraku, itulah yang kita boleh renungkan, bahwa ternyata pergumulan tidaklah seharusnya membuat kita menjadi lemah, tapi justru itu harus membuat kita menjadi semakin kuat. Saudara, ada suatu ketika Yesus dengan murid-muridnya setelah Yesus mengadakan pengajaran, maka dalam Markus pada pasal yang ke-6 ayatnya 45 dan seterusnya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka pergi terlebih dahulu naik kapal, naik perahu, dan mereka pergi mendahului Yesus. Lalu di tengah perjalanan sampai di malam hari, saudara terkasih nama Tuhan, murid-murid ini sudah mengalami kesulitan sangat luar biasa. Mereka mengalami kepayahan karena gelombang laut, angin sakal yang mau menenggelamkan, mengkarangkan kapal itu, saudara. Lalu kemudian setelah jam 3 malam, kata firman Tuhan, Yesus datang dan menolong mereka, meneduhkan laut itu. Saudara, apakah Tuhan tidak tahu bahwa murid-murid itu akan mengalami satu kesulitan di depan sana dalam perjalanannya, dalam perahu? Apakah mereka tidak pantas ditolong dari awal, saudara? Ketika mereka sudah berseru-seru, mereka sudah melakukan sekuat tenaga mereka, dan kemudian setelah lama dalam pergumulan kesulitan itu, Yesus datang, saudara. Demikian juga yang terjadi pada kisah ketika Yesus di dalam kapal yang sama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus tertidur di buritan, saudara. Lalu murid-murid sudah mengalami kepanikan. Lalu pada akhirnya mereka membangunkan Yesus, berkata, "Guru, apa engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa?" Kalau kita membaca pada Matius 8 ayat 23 dan seterusnya, saudara. Lalu Yesus meneduhkan laut itu, saudara, dan dikatakan, dia berkata kepada murid-murid itu, "Apakah engkau takut? Mengapa engkau takut? Hai kamu orang yang kurang percaya." Saudara, kita juga mengingat tentang kisah Lazarus. Beberapa waktu lalu saya mengutipnya, kisah itu untuk saya bagikan untuk saudara. Setelah Maria dan juga dengan Marta memberitakan bahwa Lazarus sudah sakit, tapi dia justru menunda waktu untuk datang, saudara. Dan dikatakan dia datang setelah 4 hari. Lazarus sudah dibaringkan, artinya sudah dikuburkan. Seolah-olah sudah sangat terlambat, saudara terkasih nama Tuhan. Lalu Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Apa yang kita dapat renungkan dari semua itu? Ternyata Tuhan terkadang mengizinkan pergumulan itu, kesulitan itu menghampiri kita, anak-anaknya. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan. Sesungguhnya Tuhan ingin melihat sejauh mana kita bergantung, sejauh mana kita bertekun, agar kita menjadi orang yang tahan uji dan berpengharapan kepada Dia. Jadi Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong anak-anaknya. Jadi jika sampai hari ini virus corona di Indonesia belum terselesaikan, Tuhan punya waktu untuk menunjukkan kuasanya, pertolongannya kepada kita. Percayalah kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami tahu bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Melewati cobaan, pergumulan, tantangan, kesulitan.
Engkau sungguh tidak meninggalkan kami, dan Engkau pasti menolong kami ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang mendengarkan renungan yang kami sampaikan ini. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kekuatan, pengharapan, dan biarlah mereka bangkit ya Tuhan. Percaya kepadamu, Engkau Allah yang sanggup memberikan solusi dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa jika ada di antara mereka Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan. Yang kekurangan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Dan yang saat ini jika ada di antara mereka yang bersedih, Tuhan memberikan penghiburan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan memberkati juga. Berkati para pelayan Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah baik pusat maupun daerah. Biarlah bangsa ini mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Berkati gugus tugas COVID-19 agar mereka mampu menyelesaikan masalah ini dengan campur tangan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan tidak ada yang bisa terjadi dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hiduplah dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagimu dan bagi saya. Tuhan berkati.